Jumpa lagi sahabat Renjana Katulistiwa. Cerita horor kali ini bakal membuat Anda berpikir dua kali untuk tidur sendiri. Sebelum lanjut mendengarkan cerita ini, jangan lupa tutup rapat jendela dan pintu rumah tetangga. Cari posisi yang nyaman untuk like, komen, dan subscribe video Renjana Katulistiwa ini. Yuk mulai dengarkan cerita horor malam kelabu di gedung tua. Kabut senja merayapi kota, menyelimuti bangunan-bangunan tua dengan aura misterius. Mirna, seorang karyawan baru, sudah banyak mendengar kalau kantornya adalah salah satu saksi bisu sejarah kelam. Konon, gedung itu berdiri kokoh sejak zaman penjajahan Belanda, menyimpan cerita-cerita yang tak terucap. Malam itu, Selasa Kliwon yang dikenal angker, Mirna mendapat giliran shift sore. Biasanya, ada Angela, sahabatnya, menemaninya. Namun, malam ini Angela tak datang karena sakit, meninggalkan Mirna seorang diri di antara dinding-dinding bisu yang menyimpan entah apa. Sebelum menginjakkan kaki di kantor, perut Mirna keroncongan. Warung makan di seberang jalan menjadi tujuan. Aroma pedas mangut, menu andalan warung Bu Siti, menyeruak menggugah selera. Namun, obrolan Bu Siti malam itu justru mengusik ketenangan Mirna, merusak nafsu makan yang sempat dirasakan. Mbak Mirna, sapa Bu Siti dengan mata menerawang. Akhir-akhir ini ibu sering lihat penampakan di depan kantor Mbak. Mirna mengerutkan kening. Penampakan apa, Bu? Sosok tinggi besar, hitam legam, matanya merah menyala. Banyak yang bilang itu genderuwo, penjaga gedung tua, bisik Bu Siti, membuat bulu kuduk Mirna menari-nari. Ah, ibu ini suka nakut-nakutin, jawab Mirna berusaha tenang, meski jantungnya berdebar tak karuan. Saya masuk sendiri, nih, Bu. Ibu cuma bilang apa yang ibu lihat, Mbak. Siapa tahu cuma ibu yang salah lihat, timpal Bu Siti, tatapannya sulit diartikan. Mirna mencoba mengabaikan perkataan Bu Siti, menganggapnya hanya dongeng orang tua. Tak jadi membeli nasi mangut, Mirna akhirnya hanya membungkus beberapa gorengan untuk menemaninya bekerja. Berusaha mengusir bayangan menakutkan yang mulai menghantui pikiran. Suasana kantor terasa sunyi dan dingin saat Mirna tiba. Beberapa rekannya masih terlihat sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Namun, seiring dengan meredupnya cahaya matahari, satu persatu mereka berpamitan pulang, meninggalkan Mirna hanya berdua dengan Alex yang berencana lembur. Lex, temani aku sampai shiftku selesai, ya. Takut sendirian, pinta Mirna dengan nada cemas. Wah, nggak bisa, Mir. Aku kalau selesai ya langsung cabut. Kata orang, kalau laki-laki dan perempuan berduaan, yang ketiga setan, jawab Alex sambil terkekeh, namun Mirna menangkap nada gurauan yang dipaksakan. Ah, kamu ini. Please, mohon Mirna lagi. Tak lama kemudian, dering ponsel Alex memecah keheningan. Suara seorang wanita terdengar dari balik ponsel. Mirna yang penasaran mencoba mencuri dengar percakapan mereka. Siapa? Lex, serius amat, tanya Mirna. Istriku, minta dibelikan nasi goreng babat. Katanya lapar banget, dan aku disuruh cepat pulang. Kalau lapar, dia bisa galak seperti singa betina, jawab Alex dengan ekspresi wajah yang melebih-lebihkan. Mirna akhirnya mengalah. Ia tidak ingin menjadi penyebab pertengkaran suami istri itu. Ya sudah, sana pulang. Hati-hati di jalan, katanya dengan nada pasrah.
Alex bergegas membereskan barang-barangnya dan berpamitan. Dah, ya, kerja yang benar biar dapat bonus. Nanti aku ditraktir, ucapnya sebelum menghilang di balik pintu. Kini, tinggallah Mirna seorang diri di tengah sunyinya kantor tua itu. Lampu-lampu di beberapa ruangan mulai dimatikan, menyisakan remang-remang yang menambah kesan mencekam. Hanya lampu di ruang kerjanya yang masih setia menerangi. Sambil mengerjakan pekerjaannya, Mirna meraih gorengan yang tadi dibelinya. Namun, gigitan pertama membawanya kembali pada perkataan Bu Siti. Sosok hitam tinggi besar bermata merah itu tiba-tiba hadir dalam benaknya. Sumpah deh, gara-gara makan gorengan, jadi ingat cerita Bu Siti, gumam Mirna dalam hati. Seketika, bulu-bulu halus di tengkuk dan lengannya berdiri tegak. Udara di sekitarnya terasa dingin menusuk tulang. Keringat dingin mulai membasahi telapak tangannya. Tubuhnya terasa lemas, tak berdaya. Namun, Mirna berusaha keras menepis rasa takut itu. Ah, tidak mungkin. Masak iya aku didatangi. Aku kan tidak melakukan hal aneh-aneh, bisiknya pada diri sendiri, mencoba meyakinkan hatinya yang mulai gelisah. Jam dinding menunjukkan pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Tiba-tiba, suara hujan deras menghantam atap dan jendela, menciptakan orkestra alam yang syahdu namun juga mencekam. Mirna mencoba menikmati alunan ritmis tetesan air, berusaha mengalihkan pikirannya dari hal-hal aneh. Namun, ketenangan itu pecah seketika. Dari sudut matanya, Mirna melihat pergerakan di pintu utama lantai 2. Sosok tinggi hitam samar-samar terlihat memasuki ruangan. Cahaya remang-remang dari lampu yang redup membuatnya sulit mengenali dengan jelas, namun aura menakutkan yang terpancar darinya tak bisa disangkal. Jantung Mirna berdegup kencang, rasa takut mencengkeramnya kuat-kuat. Dalam hati, ia berbisik lirih, jangan mendekat, jangan mendekat. Ketakutan yang luar biasa membuatnya menutup mata dengan kedua tangan, berharap ketika ia membukanya kembali, sosok itu telah menghilang. Namun, betapa terkejutnya Mirna ketika ia merasakan sesuatu yang dingin dan kasar menyentuh wajahnya. Ketika matanya terbuka, sosok itu sudah berdiri tepat di hadapannya, mata merahnya menatap tajam ke dalam jiwanya. Wah, Mirna menjerit sekuat tenaga. Seketika, pundaknya terasa diguncang-guncang dengan kasar. Apaan sih, Mir? Ini gue. Suara familiar membuyarkan kengerian Mirna. Ah, lu, Lex. Nakut-nakutin gue aja. Balas Mirna dengan nada kesal bercampur lega, sambil memukul pelan lengan Alex. Mirna memprotes kedatangan Alex yang tiba-tiba dan tanpa suara. Bilang kayak kalau mau balik lagi ke kantor. Bicara kayak saat masuk ruangan. Gerutunya. Ah, lu, Mir, gue tadi udah nyapa lo. Kamu aja yang gak dengar. Tuh, headset di telinga kamu nutupin, jawab Alex sambil menunjuk headset yang terpasang di telinga Mirna. Mirna tersenyum malu, namun raut ketakutan masih jelas terlihat di wajahnya. Alex kemudian menjelaskan alasannya kembali ke kantor. Sesampainya di rumah, istrinya tiba-tiba teringat Mirna dan meminta Alex untuk membelikannya nasi goreng juga. Istrinya merasa kasihan karena Mirna adalah keponakannya. Saat kembali ke kantor dengan membawa nasi goreng, hujan deras mengguyur. Alex pun memakai mantel hitamnya hingga masuk ke dalam kantor karena malas melepasnya. Matanya juga terlihat merah karena terkena air hujan saat ia menerobosnya dengan sepeda motor. Keduanya akhirnya tertawa lega menyadari kesalahpahaman yang hampir merenggut kewarasan Mirna. Setelah shift Mirna berakhir dan hujan mulai reda, mereka pulang bersama, meninggalkan gedung tua yang kembali diselimuti misteri malam. Namun plot twist tak berhenti sampai di sini.
Dari balik jendela, ada sosok hitam besar menatap keduanya yang mulai meninggalkan ruangan. Entah apa atau siapa itu, tapi dari tadi dia sudah berada di sana menyaksikan keduanya. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel YouTube Renjana Khatulistiwa agar bisa mengetahui update terbaru.